Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai inilah cabai rawit ori 212. Nah, sebagaimana yang kawan-kawan perhatikan di depan saya ini, cabainya tumbuhnya cukup subur, daunnya hijau royo-royo dan juga ini keras ini daunnya, tidak lembek sebenarnya. Nah, hal yang terpenting yang menjadi pertanyaan sebagai petani khususnya pasti bagaimana cara kita agar tanaman sehat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sering terjadi. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau tanaman bebas dari hama penyakit, tentunya kita harus melakukan beberapa tahapan seperti di fase generatif seperti tanaman cabai saya ini. Saya hanya berbagi pengalaman ini kawan-kawan. Langkah-langkah yang saya lakukan di fase generatif inilah memberikan nutrisi tambahan seperti melakukan pengocoran, melakukan penyempraian. Kita imbangi dengan cara kocor dan juga dengan cara di-spray. Itu yang harus kita lakukan. Nah, unsur-unsur apa yang dibutuhkan tanaman khususnya di fase generatif ini agar tidak terserang namanya jamur patogen khususnya patek atau Anthranoxa. Nah, ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan. Kalau sudah namanya penyakit, sudah terserang namanya penyakit patek atau Anthranoxa ini, jadi mengakibatkan kita gagal panen. Nah, kalau gagal panen berarti kita tidak bisa menanam cabai untuk kedepannya lagi kawan-kawan. Itu yang terjadi. Nah, untuk melakukan hal-hal seperti ini, kita dalam prinsip dunia pertanian sering saya katakan adalah pencegahan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sebelum kena patek itu khususnya di fase pembuahan seperti ini, kita memberikan nutrisi dengan cara dikocor maupun dispray. Nah, dari pengalaman saya kawan-kawan, saya melakukan pengocoran dengan nutrisi khususnya di awal. Ini ingat kawan-kawan, ini sangat penting. Begitu kita menanam cabai ini memasuki namanya fase generatif atau mulai dia pecah cabang dan mengeluarkan bunga itu, langsung kita melakukan tindakan pengocoran dengan kalsium dan boron. Itu yang saya lakukan setiap melakukan penanaman cabai dari puluhan tahun kawan-kawan. Nah, ingat kawan-kawan, begitu dia pecah cabang dan mulai mengeluarkan bunga atau kembang ini seperti ini kawan-kawan, secepatnya kita melakukan tindakan yaitu melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Mengapa? Nah, ada pertanyaan. Mengapa sudah tidak berbuah seperti besar ini kita melakukan pengocoran ataupun melakukan penyempraian seperti kalsium dan boron? Sebenarnya itu sudah terlambat karena begini. Di fase generatif itu sebenarnya penyakit Anthranoxa atau penyakit patek itu sudah menyerang tanaman cabai atau sudah masuk di umur kurang lebih 40 HST atau 40 umur tanaman setelah pindah tanam itu kawan-kawan. Bukan dia sudah besar buahnya. Tidak semerta-merta penyakit patek itu langsung kelihatan brak atau dalam arti kata begitu banyak. Tidak, dia sedikit demi sedikit masuknya. Makanya seperti tadi saya katakan, lakukanlah di fase awal generatif itu dengan pengocoran kalsium dan boron. Nah, kemudian dari pengalaman saya seperti itu, kalau kita sudah melakukan itu secara rutin, otomatis dijamin tidak akan terserang patek nantinya. Itu biasanya dari pengalaman saya. Tetapi bukan hanya itu yang saya lakukan. Cara aplikasinya seperti ini. Di minggu pertama, di awal fase generatif yang seperti saya katakan tadi, kita melakukan pengocoran. Kemudian di minggu keduanya atau 4 hari laginya, kita lakukan penyempraian juga kawan-kawan. Kemudian di minggu ketiganya kita lakukan pengocoran. Di minggu keempatnya kita melakukan penyempraian lagi. Jadi istilahnya di rolling kawan-kawan seperti itu. Nah, dengan cara di rolling seperti itu, tanaman akan menjadi sehat, bebas dari namanya patogen ataupun penyakit jamur. Nah, unsur-unsur hara yang saya katakan tadi lah kalsium dan boron itu sangat penting. Tetapi kawan-kawan, kalau melakukan penyempraian, kawan-kawan bisa menggunakan kandungan kalium, fosfat, dan boron. Nah, merek yang sering saya gunakan untuk penyempraian itu seperti Kalinet. Tetapi saya pisah dengan kalsiumnya karena begini. Ada beberapa petani atau beberapa petani yang sudah maju mengatakan bahwa kalsium itu tidak bisa dimix dengan bahan-bahan lain. Ini sangat rawan karena
fungsinya tidak sempurna atau tidak bisa sepenuhnya. Bisa saja di mix, tetapi efeknya tidak 100% kawan-kawan. Nah, kemarin ini saya juga melakukan penyepraian dengan kalsium dan asam humat. Itu kita lakukan penyepraian, tetapi minggu sebelumnya saya sudah juga melakukan pengocoran dengan kalsium dan boron. Itu yang saya lakukan, dan juga sudah melakukan penyepraian dengan fosfat, kalium, dan boron yang merek Kalinet juga. Jadi saya terus melakukan rolling. Nah, sehingga tanamannya menjadi sehat seperti ini. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebenarnya kawan-kawan dalam budidaya tanaman cabai. Jangan sampai tanaman itu kena penyakit baru kita mengobati. Itunya ada dua kemungkinan. Penyakit itu bisa, penyakit Anthranoxa atau pateknya bisa disembuhkan, dan kemungkinan kedua penyakit itu atau Anthranoxa tidak bisa disembuhkan. Nah, walaupun bisa disembuhkan dengan berbagai fungisida yang kita racik ataupun fungisida yang harganya cukup mahal, itu pun nanti buahnya tidak 100% akan normal. Artinya buah yang sudah terkena kan tidak kita bisa ambil. Artinya kita sudah rugi. Dan kemungkinan yang kedua, walaupun kita sudah spray, kita sudah kocor, itu kemungkinan bisa juga tidak bisa disembuhkan. Karena sudah terlalu banyak itu penyakitnya kawan-kawan. Makanya prinsip dalam dunia pertanian, sering saya katakan adalah pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Nah, itulah tip-tip kawan-kawan bagaimana cara kita melakukan perawatan cabai di fase generatif ini agar kita mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan, khususnya agar tanaman cabai ini sehat, tidak terserang daripada jamur ataupun patogen, atau khususnya penyakit patek yang sangat mengganggu, yang mengakibatkan rugi besar dalam budidaya tanaman cabai. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat, dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kawan-kawan atau kesalahan yang saya bicarakan ini, agar dimaafkan. Nah, semoga kita ke depannya menjadi sukses.